Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang dengan maunahnya, dengan bantuannya, dengan pertolongannya kita bisa berzikir kepadanya, kita bisa bersyukur kepadanya, dan kita bisa beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Karena dengan berzikir, insya Allah hati akan menjadi tenang. Dengan bersyukur, hidup akan menjadi subur. Dan dengan beribadah kepada Allah SWT, semakin baik, semakin dicintai oleh Allah. Semakin baik, semakin diridhoi oleh Allah. Semakin baik, semakin dekat dengan Allah. Dan semakin baik, semakin bersama Allah Azza wa Jalla. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan umat Islam. Sudah di-share ya materinya ya. Dalam Al-Quran itu kemenangan dimaknai sebagai pertama al-fawz ya. Yang kedua az-zuhru. Yang ketiga al-fathu. Yang keempat al-busyra. Itu kalau merujuk kepada Al-Quran. Sedangkan dalam Al-Hadits ya, kemenangan itu dimaknai sebagai ar-rizqu, rizki. Jadi rizki itu tidak hanya sebatas materi. Kemenangan itu juga merupakan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kesenangan dan keuntungan. Jadi kalau kita dikasih kesenangan itu rizki, kita dikasih keuntungan rizki, termasuk dikasih kemenangan itu juga rizki. Jadi paling tidak kemenangan itu adalah terjemahan dari kalimat al-fawz, al-zuhru, al-fathu, al-busyra, dan ar-rizku. Yang pertama, al-fawz itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, berupa balasan yang sempurna di akhirat setelah kematian. Jadi bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga kita harus meraih kemenangan. Jadi puncak kemenangan di akhirat itu manakala dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Setelah apa? Setelah mati. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Pada saat apa? Pada saat jasadnya dipisahkan dari ruhnya. Rasanya, sakitnya, puncaknya ketika ruh di tenggorokan. Bagi orang yang beriman, seperti air yang keluar dari cerek, lancar. Tapi bagi orang yang tidak beriman, seperti ranting atau batang yang banyak durinya nyangkut di kerongkongannya, ditarik dengan sekeras-kerasnya.
oleh malaikat yang bernama An-Nazi'at, ya. Wan-Nazi'ati Ghorqa. Ya. Ghorqa itu sudah jadi bahasa Betawi ya, digorok gitu. Ghorqa itu digorok ya. Iya, dicabutnya wanita itu dengan digorok. Tapi digoroknya bukan dengan pisau, tapi dengan sesuatu ya, yang nyangkut di duri di kerongkongannya berupa durik atau cucuk, ditarik itu ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat ya diberikan balasan dengan sempurna ya. Jadi pada hari kiamat kamu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Apa itu balasan yang sempurna? Ya. Neraka, ya. Jaza wifaqa ya. Demikian pula surga ya, surga ya. Faman zuhziha aninar wa udkhila jannah faqad faz ya. Jadi siapa saja dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan ya. Jadi ada terminalnya ya, ada marhalahnya, ada tingkatannya, ada tahapannya ya. Puncaknya itu manakala dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, namanya al-fauz ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sementara kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi banyak orang yang tidak ibadah ya karena dia senang, padahal senang itu disenangkan oleh Allah ya, dalam bentuk rezeki yang non materi. Tapi kadang-kala lupa ya, sampai kemudian tertipu dengan kesenangan itu sendiri ya. Surat Ali Imran ayat 185. Kemudian kemenangan di akhirat sebagai kemenangan yang agung ya, hakiki dan abadi, itu hanya diraih dengan apa? Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemenangan biasa ya. Ada juga kemenangan yang luar biasa, yaitu kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Dan itu hanya diraih dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini selalu dijadikan muqaddimah, dijadikan pembuka khutbah Rasul SAW ketika menukil ya, firman Allah SWT ya, yaitu wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima ya. Jadi siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab 71 ya, tiap Jumat ya, tiap khutbah hajat itu dia sampaikan itu, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima ya. Maka siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia pasti mendapatkan kemenangan yang sangat besar ya. Dan itu diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah ya. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar ya. Jangan bohong, jangan hoax ya. Jangan nipu gitu kan ya. Kemudian apa lagi? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita iman kepada Allah, takwa kepada Allah, berkata benar, maka kebaikannya luar biasa. Yuslih lakum a'malakum, amal kalian akan disolehkan oleh Allah ya. Jadi kita bisa ngaji, bisa sholat ya, bisa zakat, infak, sedekah, bisa berbagi, bisa menyenangkan hati orang lain, menyenangkan orang tua. Itu karena disolehkan oleh Allah. Makanya nggak boleh ujub riya dan takabur ya. Sebab ada orang yang jaraknya antara surga dengan neraka tinggal 1 jengkal, tapi tiba-tiba oleh Allah tidak disolehkan itu. Asalnya ibadah jadi maksiat, akhirnya nyemplung ke neraka ya. Hati-hati tuh, nggak boleh ujub riya dan takabur ya. Baru kemudian ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau iman, takwa, berkata benar, tidak hanya amal kita disolehkan, tapi dosa kita juga diampuni ya. Sebab Rasul pernah ditanya,
apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Kata Rasul, yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu pertama alfamu, mulut itu, ya. Gara-gara mulut, ya. Gara-gara tidak berkata benar itu. Bisa masuk neraka itu. Baru wal farju, kemaluan itu, kemaluan.